Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan pembongkaran Mio GT ya, mesin Mio GT dengan keluhan itu bunyi kasar ya. Tapi saya menebaknya adalah piston. Itu tebakan saya, itu ada di pistonnya yang sudah aus atau rusak. Namun itu bisa juga ada pada klep atau noken as. Tetapi dari ciri-cirinya itu seperti suara piston. Jadi untuk memastikan kita bongkar saja, karena ada keluhan juga olinya cepat habis. Jadi kemungkinan itu piston. Jadi kita bongkar saja untuk memastikan ya. Kita bongkar covernya dulu dan juga pelindung kipasnya, tutup kipasnya untuk kita topkan. Jadi kita sekalian bongkar itu sekalian pengecekan klepnya. Jadi kalau klepnya celahnya aman, itu pasti sudah berarti untuk bagian klep itu aman dan pelatuknya itu aman. Kita bisa lagi lakukan pengecekan bagian yang lebih dalam lagi ya. Kita bongkar dulu semuanya, mulai dari cover head ya, baut 10-2, kemudian plastik pelindung kipas untuk mengarahkan angin. Untuk Mio GT itu emang kadang sering ya, kalau olinya telat itu di share itu sering. Jadi saya memastikan ya, agak yakin untuk memastikan kita bongkar saja. Ini ya, kita lakukan perekaman juga untuk apabila ada keraguan pemasangan, ada rekaman dokumentasi. Kita topkan dulu untuk memastikan klepnya itu aman. Kita topkan dan juga memastikan topnya mesin ini, motor ini itu tidak geser. Jadi kita tidak asal bongkar-bongkar saja. Kita pastikan dulu posisinya, setelan klepnya berapa kira-kira, kemudian topnya itu posisinya di mana, udah geser atau belum. Jadi nanti saat pemasangan kita tidak bingung. Kalau main bongkar-bongkar nanti standarnya itu bingung. Cek ini posisinya aman, topnya juga lurus. Takutnya kalau topnya tidak lurus, tetapi ini tadi motornya berjalan normal, jadi topnya tuh aman. Kita buka businya, untuk lak rollernya juga aman, jadi kita bisa lanjut. Nah, ini topnya juga aman ya, lurus. Jadi kita bisa lanjut bongkar ke lihat untuk pengecekan pistonnya. Ini ya, topnya aman. Ini tutup topnya. Itu ya, ada garis sama segitiga lancipan. Nah, itu untuk pengetopan. Kita fokuskan dulu. Bentar, kita fokuskan dulu. Kita kendorkan untuk baut 12 nya, ada 4 buah dan juga enggak ada ringnya ya. Ringnya itu sudah satu, itu yang bentuk kotak, plat kotak itu berfungsi sebagai ring juga ya. Kita copot baut 12 nya juga. Untuk gigi sentrik, gigi noken as, pakai impact saja nggak apa-apa. Kita lepas.
kita lepas gigi sentriknya, amankan. Kemudian kita lepas juga baut headnya 4 buah. Perhatikan ya posisi ringnya, plat ringnya ini ya, ini enggak ada ring seperti ini lubangnya posisinya di bawah, itu ada bekasnya juga. Jadi pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Kemudian kunci L5 L karbu untuk Jupiter. Untuk membuka baut pengencang yang posisi sebelah kiri. Ada ringnya ya, jadi pastikan posisi ringnya itu terbawa di baut. Oke, sudah semua. Kemudian kita congkel sedikit kiri kanan biar seimbang, pelan-pelan. Nah, ini kencang, jadi nggak usah diambil. Ini ya rombakannya kotor banget, kita amankan. Yang ini bisa diambil ya, nggak usah lah. Diambil saja karena nanti akan dibersihkan. Repaknya yang seng kita amankan. Nah, nanti nggak usah diganti, dilem saja karena ini nggak rusak. Bagian atasnya ini kotor banget, jadi nanti kalau ditarik kotorannya masuk, jadi kita bersihkan dulu. Debu-debunya banyak ya, kita bersihkan dulu. Terus kita semprot, nanti baru kita tarik blok silindernya. Kita tutup dulu lubang-lubangnya biar bersih. Kita semprot pakai kompresor. Akan kotor sekali. Ini sisa debu-debu banyak sekali, takutnya nanti masuk ke mesin. Oke, tinggal kita congkel, bantu dengan obeng, kita tarik. Kita ambil lidah tensionernya dulu, bagian bawah, bagian atas enggak karena dia ikut mesin bagian bawah ya. Ini kita lepas, dan ini kondisinya ya. Kita lepas juga gasket perpak bagian bawah, ini juga terbuat dari plat ya. Aman, tinggal kita lem saja nanti. Dan ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah dipastikan tidak beres. Ini baret dalam sekali. Oh, ini seperti ini ya. Untung ini motornya masih jalan ya teman-teman, padahal ini sudah sangat parah ini ya. Ini seharnya juga sangat parah, jadi kita lepas saja. Oke, sudah dipastikan ini ya, ini baret sekali ya. Dipastikan ini adalah pistonnya yang harus diganti. Untuk yang lainnya aman ya. Ini cek ya. Nah, kita cek, kita fokuskan dulu. Nah, ini ya baret dalam dan juga ringnya itu udah tidak bisa megar-megar ya. Kita cek ini aman ya, aman. Batang pistonnya aman. Jadi
batang pistonnya aman, tidak bunyi. Jadi kita pastikan itu adalah pistonnya yang harus kita ganti. Harus kita ganti pistonnya. Oke teman-teman, ini sudah ada pistonnya dan ringnya sudah baru, merek Vim ya, karena bawaan motornya juga merek Vim. Cuman ini merek Vim asli ya, bukan bungkus Honda ya. Yang bungkus Honda juga asli Honda, cuma di dalamnya juga sama-sama Vim ya. Ini kita pasang untuk ring olinya dulu bagian bawah. Seperti biasa untuk pemasangan ring itu membentuk membentuk terpisah, antara celah-celahnya itu terpisah. Kalau ada 360 derajat atau satu putarannya kita bagi 3 saja dengan jarak ya, di jarak. Kalau lingkarannya ya berarti, kalau pembentuk lingkaran berarti 3 saling berjauhan ya, berarti 360 derajat bagi 3 berarti 120 derajat masing-masing, biar tidak bertemu antara celah ring bagian bawah, ring tengah dan ring atas. Untuk ring kompresi yang kedua itu harus berjauhan celahnya dengan bagian bawah. Oke, ini kita pasang ring olinya dulu ya, ring oli. Kemudian ring kompresi yang kedua itu bentuknya rata biasanya ya, lebih besar dari ring kompresi 1. Kemudian ring kompresi pertama itu biasanya bentuknya lebih tipis. Ingat tulisannya juga menghadap ke atas. Tulisannya menghadap ke atas. Biasanya dia untuk ring nomor 1 itu ada sedikit berbeda, ada cowakan agak miring, bukan cowakan ya, agak miring. Kemudian kita pasang, kita ambil ban piston, kita pasangkan pengunci ban piston juga. Nah, kita pasang dulu penguncinya, mana? Oh, sudah dipasang ya. Kita percepat untuk pemasangan penguncinya. Ingat untuk cowakan yang besar itu menghadap ke atas, sebagian di atas ya, untuk menghadap ke klep ya, klep bagian atas, klep in yang daunnya lebih lebar. Penguncinya kita pasang, ini kita pasang, kita tutup lubangnya, takutnya nanti mencelat atau terbang masuk, repot nanti ngambilnya ya. Kita pasang pengunci ban pistonnya. Setelah terpasang, kemudian kita lem perpak bagian blok bawah. Karena ini bentuknya plat, jadi kita lem saja karena itu sudah dilakukan pembongkaran. Kalau bentuknya kertas nggak usah dilem, nggak apa-apa ya. Kalau masih utuh semua nggak usah dilem. Karena ini bentuknya plat, kita lem saja. Karena kalau yang baru itu kan agak cembung-cembung gitu. Kalau udah dipasang biasanya itu rata. Nanti kita lem saja. Cari aman kita ya, cari aman. Takutnya ada rembes-rembesnya atau gimana. Kita kasih lem saja. Kemudian kita
pasang bloknya ya, ini bloknya baru. Jadi bloknya baru, kemudian pistonnya baru. Karena mintanya bloknya baru orangnya, jadi kita ganti baru saja. Harus bisa di quarter juga bisa ya, tapi diganti boringnya bagian dalamnya. Kita paskan dulu posisi ring sehernya biar tepat membentuk saling berjauhan. Oke, kita pasang blok sehernya, kita bersihkan dulu. Ini baru sekali ya, bening sekali, aman. Kita pasangkan blok sehernya, kita paskan untuk ringnya satu persatu ya. Bagian atas kita tekan ke dalam biar bisa masuk, tekan ke dalam. Untuk ini agak pelan-pelan ya, karena biar tidak terjepit untuk ringnya. Kalau sudah masuk, kita masukkan juga rantai ketengnya. Kita oleskan sedikit lem pada perpaknya. Ini untuk memastikan saja, tipis-tipis saja, nggak usah terlalu tebal, karena emang ini kalau tergenjat nanti rata sendiri. Kita dorong pelan-pelan. Oke, aman. Set, bagus. Ini hasil sehernya, memang bagus ini sehernya, jadi masuk dengan sempurna. Kita pasangkan juga, kemudian kita pasangkan bantalan tensioner, karet tensioner bagian bawah. Kemudian kita pasangkan perpak tengah mesin. Nah, kita lem, kali ini kita lem rata tetapi tipis saja ya, kita ratakan nanti ya, tipis saja kita ratakan. Rantainya diluruskan, jangan lupa. Kita lap untuk silinder headnya, dan ini pinnya kita pasang juga tadi yang kita cabut ya, yang kemarin kita cabut. Kita pasangkan pin dowelnya, pinnya ini untuk meluruskan, jadi tetap lurus antara dua permukaan. Kita bersihkan, kita lem, kita bersihkan dulu ya tadi ya, kemudian kita lem rata tipis. Kita lem, itu sudah kita bersihkan ya, kita ratakan biar tidak terlalu tebal, nanti biar tidak mengganggu ya di ruang bakar. Kita luruskan bantalan ketengnya, kita paskan, set, bagus, masuk. Kita pasangkan baut sebelah kirinya yang pakai kunci L. Kemudian kita pasangkan juga ringnya, ring 4 lubang ini ya. Nah, sesuai ya, lubang itu di sebelah kiri, yang lubang beda itu terbalik bisa, tapi nanti bentuknya emang agak gimana ya tadi kalau terbalik.
Kemudian kita kumpulkan murnya, ada 4 buah, kita pasangkan murnya semuanya. Untuk bautnya, untuk yang kunci L itu harus kita murnya agar masuk sedikit dulu ya, nggak langsung dikencangkan ya, biar takutnya nanti ada geser-geser sedikit. Kita pastikan top dulu, kita kencangkan mur 12 nya. L nya kita kencangkan. Jadi yang kunci L dulu ya, karena ini untuk memastikan posisi mesinnya lurus atau enggak, karena ini enggak kelihatan dratnya bagian mana ya. Jadi kencangkan dulu bagian L nya, pastikan baut L itu masuk. Takutnya kalau yang dikencangkan itu yang 12 dulu, ini dratnya yang ujung itu belum masuk, nah, nanti malah berarti mesin itu geser. Jadi kita kencangkan bagian L nya dulu, nanti baru yang kunci 12. Ini pastikan sudah kencang, nah baru ke 12 nya kita kencangkan. Ini kunci shocknya lagi dipakai, jadi kita pakai kunci ring saja dulu ya. Oke, kita pakai kunci shock untuk memastikan kekencangan. Biar lebih kencang ya. Ini enggak ada kunci momen, jadi pakai kunci ini. Krek. Sudah terbiasa, jadi sudah bisa ngira-ngira. Kalau kunci momen itu biasanya mobil itu kunci momen harus semuanya sama, karena itu kerataan panjang. Nah, ini hanya 4 buah, jadi ya aman lah ya, nggak usah pakai kunci momen. Oke, ini sudah selesai, semua ya. Ini ya, kita cek lagi sekali lagi. Oke, aman. Oke, ini sudah kencang ya. Kemudian kita pasang nanti adalah gigi sentrik, gigi noken asnya. Nanti kita pasang itu ya. Ini untuk klepnya sudah aman, celahnya aman. Kita pasang gigi sentriknya. Karena tadi kita udah lihat dari di video awal untuk topnya aman, jadi kita bisa menyesuaikan saat pembongkaran kemarin. Jadi topnya itu lurus, sangat lurus ya, nggak ada geser-gesernya. Jadi kita masangnya tinggal diluruskan saja. Topnya kan magnetnya dulu atau top pistonnya ya, kemudian kita pasangkan gigi sentriknya, kita fokuskan dulu. Untuk memudahkan pemasangan itu pada saat pembongkaran itu harus teliti, jadi saat pemasangan itu kita nggak bingung ya. Teliti pada posisi topnya, teliti komponen-komponennya, dan juga direkam. Jadi kalau nanti ada kebingungan ini posisinya di mana, itu kita tahu, oh ini ternyata posisinya di sini. Jadi itu juga fungsinya untuk video ya, kita tahu posisinya itu di mana. Kita geser biar nanti cari posisi yang tepat. Oke, ini sudah lurus, tinggal kita dorong ke belakang, kemudian kita pasangkan bautnya. Paskan lagi, sudah lurus,
Kita pasangkan bautnya 12. Pastikan setelah pemasangan nanti kita putar satu putaran agar kita memastikan untuk klepnya tidak menabrak ya. Sebelum kita selah, kita engkol itu kita putar pakai tangan dulu kipasnya ya, biar tidak menabrak. Ini sudah lurus, stop. Kemudian kita pasangkan tensioner. Sudah selesai, tensioner sudah kita pasang, kita tutup juga kan kita tadi udah setel. Tutup karetnya agar tidak bunyi ya, bunyi pes itu dari sini, tutupnya hilang tapi olinya tidak muncrat. Kalau sudah, lanjut kita cek adalah oli keluar atau tidak. Kita isi oli dulu ya, tadi sudah diisi olinya, katanya orangnya baru dan dicek emang baru ya. Kita putar dulu, pastikan tidak menabrak klepnya, tidak keras ya, keras nabrak. Kalau sampai nabrak takutnya nanti patah klepnya. Kita selah-selah, pastikan oli itu keluar, jadi jangan sampai 2 kali turun mesin ya. Kalau oli tidak keluar, dipastikan nanti akan turun mesin kembali. Ya, kita selah-selah, sabar ya, kita pegang. Nah ini ya, ini udah keluar hitam. Oke, itu udah hitam ya, nanti kita ganti lagi karena ini habis turun mesin. Biarkan nanti ini berjalan sebentar, dipanaskan, harus dipasang, nanti kita ganti yang baru lagi karena ini walaupun baru ini bercampur dengan kehabisan oli, habis kehabisan oli, jadi otomatis ini akan kotor, sangat kotor, dan ini wajib diganti oli kembali karena ini mesinnya baru ya. Jangan dibiarkan nanti turun mesin lagi. Dan ini terakhir kita tutup cover mesinnya karena sudah dipastikan olinya naik. Oke, ini video terakhir ya, jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel AT Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.